teman-teman, selamat datang di Takti Podcast Podcast. bersama aku Fistia. Aku Zaki. Di episode kali ini kita kedatangan tamu spesial nih dari winner Putra Putri Kampus Jawa Timur 2025. Kira-kira siapa yang kita undang hari ini? Siapa ya? Kita langsung panggil aja nggak sih orangnya? Iya. Kita Jadi- panggil Isnanda Saputra. Oke, aku izin duduk dulu Ya, ya. silakan. Oke. Baik, gimana kabarnya Nanda? Alhamdulillah baik dong. Baik. Teman-teman gimana nih kabarnya? Alhamdulillah. Baik, Saya alhamdulillah. Oke. Oke, biar makin kenal nih, bisa nggak kamu perkenalkan diri kamu? Siapa sih Isnanda Saputra itu? Oke, halo teman-teman semuanya. Perkenalkan nama saya Isnanda Saputra. Teman-teman boleh panggil saya Nanda. Saya dari program studi Teknologi Industri Pertanian, mahasiswa dari Universitas Internasional Semen Indonesia. Saat ini saya menjabat sebagai Putra Kampus Jawa Timur tahun 2025. Ya, sebelum kita ngobrol lebih lanjut nih, Oke. bisa dong dijelasin Hmm? ajang Putra Putri Kampus Jawa Timur 2025 itu ajangnya kayak gimana sih? Oke, mungkin buat yang belum tahu ya, Ajang Putra Putri Kampus Jawa Timur Ajang Putra Putri Kampus Jawa Timur tentunya itu dari bawah naungan dari PT Putra Arta Gemilang, di mana Ajang Putra Putri Kampus Jawa Timur ini berfokus pada kita nih sebagai mahasiswa bisa menjadi role model untuk mahasiswa lain. Nah, jadi kemarin dalam aku lomba itu tentunya banyak mahasiswa dan mahasiswi dari Provinsi Jawa Timur untuk kita tuh bisa dibentuk agar kita juga bisa menginspirasi bagi orang lain. Karena kalau dari Putra Putri Kampusnya sendiri, bahkan dari saya, menurut saya hidup hanya sekali, bisa berbuat untuk berarti. Jadi bagaimana saya berkontribusi untuk orang lain gitu. Oh, bagus juga ya ternyata. Terus awalnya tuh kamu kok bisa kepikiran sih buat ikut ajang tersebut? Itu kayak gimana ceritanya? Oke, jadi sebelumnya gini. Nah, kebetulan dari sebelumnya tuh aku pernah ngalamin kegagalan. Nah, terus aku ketika masuk kuliah gitu kan, terus aku pengen apa yang bisa aku lakukan supaya aku mungkin bisa menebus kesalahan aku, ibaratnya seperti itu. Nah, jadi sambil kuliah, sambil aku beradaptasi di lingkungan kampus, aku lihat nih bahwasannya flyer Putra Putri Kampus Jawa Timur lagi buka nih gitu kan. Kayak terus aku lihat ya, ini arahnya kemana nih? Nah, ternyata Putra Putri Kampus Jawa Timur ini juga mengarahkan ke pendidikan gitu. Jadi menurut aku tuh wah, cocok ini, sejalan banget gitu loh tentang dari proses aku dan hingga ke pendidikannya gitu. Makanya aku bilang wah, real banget. Jadi aku coba join dan ternyata alhamdulillah dapat rezeki di ajang tersebut. Alhamdulillah nih ya. Alhamdulillah banget. Kita pengen tahu nih, Banget. reaksi pertama Oke. Isnanda pas kepanggil jadi pemenang Putra Putri Kampus Jawa Timur itu gimana? Oke, awalnya mungkin aku nggak nyangka ya teman-teman. Karena gimana ya? Karena aku dari Medan nih. Sebelumnya fun fact-nya aku dari Medan, Sumatera Utara, teman-teman. Nah, tapi kan ketika itu aku coba mencobakan diri aja kan, karena memang persyaratannya bukan dari kota asal, namun dari kampus yang memang domisili Jawa Timur gitu kan. So aku coba daftar dengan ya mungkin agak sedikit insecure ya, karena ini kan kota orang bukan kota aku. Jadi aku coba beradaptasi bagaimana. Nah, situ sebenarnya aku sempat ragu gitu kan, kayak gimana ya mau ikut gini, aku tuh bukan orang sini. So, apa aku bisa menampilkan terbaik apa enggak gitu ya kan. Nah, ternyata pas diumumin gitu lah, reaksiku tuh aku bersyukur banget, senang banget karena juga aku dari Medan, terus aku juga bisa ibaratnya lomba di kota orang dan membawa gelar bukan hanya buat diri aku tapi program studiku dan kampusku. Jadi sebenarnya nggak nyangka banget teman-teman. Kemudian juga aku bersyukur gitu. Keren juga ya ternyata. Iya, Nggak dari keren Jawa banget. Timur, tapi Meskipun nggak dari Jawa Timur. dia bisa jadi pemenang Putra Putri Kampus Jawa Timur loh. Iya. Nah, selanjutnya nih, gimana sih cara kamu untuk mengatur waktu antara organisasi, kampus, dan ajang tersebut? Pastinya kan kamu harus bisa memanajemen waktu tersebut kan? Itu gimana itu? Bener banget. Jadi manajemen waktu itu sangat penting. Kebetulan mungkin kalau proses belajar manajemen waktu ya, itu mungkin aku dari SMP SMA aku juga udah sering mengikuti organisasi dan prestasi. Jadi mungkin udah sedikit terbiasa. Namun kan memang ada perbedaan ya ketika kita dulu kuliah. Apalagi kan aku anak rantau nih, jadi aku harus bagi-bagi waktu bener. Kayak mana caranya ya, aku harus ya fokus sama di kosku, sama belajar, sama nanti ikut kegiatan tuh gimana gitu kan. Namun menurut aku cara bagi waktunya pertama tuh tentukan prioritas gitu loh. Jadi, deadline apa sih yang terdekat yang bakal kita lakukan gitu kan. Baru kemudian bagi prioritas tuh berdasarkan primer, sekunder, dan tersier. Nah, jadi primer itu mungkin kayak kebutuhan yang nggak bisa ditinggalin. Contohnya apa? Kita sebagai mahasiswa gitu loh, jam kuliah. Nah, jam kuliah itu nggak boleh diganggu teman-teman.
Karena gimana pun memang apapun kegiatan kita tetap prioritas kita utama itu belajarnya adalah kuliah, di kuliah gitu loh. Nah, terus aku bagi lagi waktu-waktuku. Nah, aku mungkin abis itu aku cari nih kebutuhan sekunderku. Aku ikut lomba deh, ikut organisasi. Nah, itu termasuk kebutuhan sekunder aku gitu kan. Jadi aku bisa highlight gitu. Nanti mungkin dari deadline primerku tuh udah terpenuhi. Nah, ternyata masih ada waktu space luang. Jadi aku bagi-bagi gitu. Jadi menurutku memang gitu sih. Tapi mungkin awal-awalnya kesusahan. Dan itu hal manusiawi gitu. Tapi nggak menutup kemungkinan ketika sudah beradaptasi tuh jauh lebih bagus dan lebih enak bahkan. Karena juga mungkin aku di dalam satu hari itu mungkin bisa 2 sampai 3 kegiatan kali ya. Jadi dan menurutku tuh udah terbiasa sih teman-teman. Ketika teman-teman tidak tidak lupa dari tanggung jawabnya. Boleh kegiatan banyak tapi yang penting tuh tanggung jawab gitu. Ya berarti yang pertama kali diusahain yaitu tugas dari kampus dulu ya. Bener. Iya. Itu. Sebelumnya kan ya. Seleksi ajang putra putri kampus Jawa Timur ini kan banyak. Kira-kira seleksi mana ini yang menurut Nanda paling deg-degan? Yang menurut Nanda, wah ini kayaknya berat banget nih. Oke, jadi menurut aku ya sebenarnya semuanya itu berat teman-teman. Karena tuh seleksinya itu banyak dan panjang sih ya, aku katakan dari aku proses administrasi. Setelah administrasi itu ada prakarantina. Nah prakarantina itu masih diseleksi lagi kayak catwalk. Abis itu kemarin kita itu ada beberapa kegiatan. Setelah itu barulah resmi dijadikan finalis. Nah ketika jadi finalis itu banyak banget kegiatan teman-teman. Dari karantina hingga grand final. Dan yang paling aku deg-degan itu adalah deep interview. Tahu nggak kenapa aku paling deg-degan deep interview? Kenapa itu kira-kira? Karena tuh contohnya seperti ini. Aku sendiri dan orang yang menguji aku tuh lebih dari 2 orang, mungkin ada 5 orang. Nah, itu kayak kita masuk dalam ruangan, terus itu kita ditanya kepribadian kita gitu loh. Nah, itu tuh kayak, wah aku masuk ruangan, aku sendiri nih, terus orang lain banyak gitu. Dan itu tuh dari alumni-alumni tahun lalu dan dari pihak penyelenggaranya. Terus aku mungkin, ya Allah bisa nggak, tapi aku berdoa aja dan aku ikhtiarkan dan aku ikhlaskan semuanya pada Allah gitu. Kerasa banget gak sih Iya, dari kerasa banget deg-degannya. Nah, selanjutnya ada nggak sih momen yang paling berkesan waktu ajang putra putri kampus nih? Oke, momen yang paling berkesan itu balik lagi yang seperti tadi tuh pas ditentuin juara teman-teman. Karena mungkin ya ada beberapa part aku yang terharu itu aku lihat teman-temanku yang lain yang ibaratnya sama-sama berjuang, orang tuanya datang support system. Nah sementara kan aku jauh dari orang tua ya. Yang aku tuh mungkin pas ketika diumumin itu mungkin aku sambil lihat ke depan tapi mungkin agak sedikit terpikir gitu kan. Kayak di satu sisi senang, alhamdulillah ya, kayak aku kayak berdoa makasih Allah orang tuaku jauh di sana tapi aku masih bisa memberikan sebuah hadiah lah mungkin ya untuk yang terbaik kedua orang tuaku. Kemudian juga ditambah mungkin teman-temanku tuh banyak datang keluarganya aku. Ya mungkin ya sendiri, tapi aku bersyukur lagi aku di sini tuh punya teman-teman yang sangat baik banget. Jadi ketika aku di sana tuh bahkan aku juga dilihatkan sama teman-temanku dari yang perantau. Jadi menurutku buat aku nggak kesepian. Mungkin sedikit terharunya ketika nggak ada orang tua kali aja gitu. Nyinggung yang tadi nih, kan Oke. ada interview 5 orang ya. Bener. Aku mau nanya, kira-kira menurut Isnanda, putra putri kampus Jawa Timur itu ajang yang gimana? Yang lihat cuma penampilan aja atau ada tanggung jawab yang lain nih? Oke, baik-baik. Nah ini juga mungkin yang sedikit salah paham ya. Untuk putra putri kampus Jawa Timur sendiri tuh itu bukan ajang lihat fisik aja kok teman-teman. Jadi semuanya tuh dipikirin dan dinilai gitu. Jadi teman-teman nggak perlu insecure ketika mungkin mau ikut nanti putra putri kampus Jawa Timur tahun 2026 karena ajangnya bukan hanya melihat fisik juga. Dan mungkin menurutku fisik itu bukan penilaian utama gitu. Yang pertama itu adalah skill dan pengetahuan gitu. Karena kan kita juga bakal jadi representatif Jawa Timur gitu ya. Bagaimana kita bisa mengedukasikan mahasiswa dan mahasiswi terkhususnya di provinsi Jawa Timur untuk bisa mungkin show up gitu loh apa yang terjadi pada saat ini dan bagaimana kita mengendalikan mungkin isu-isu global yang ada saat ini. Soalnya kan mahasiswa dituntut juga untuk bisa kritis. Nah, jadi ketika mungkin di situ tuh itu yang buat notes aku yakin ikut putra putri kampus Jawa Timur karena memang nilainya nggak dari fisik doang, tapi dari pengetahuannya juga. Jadi seimbang gitu dan balance gitu loh. Terus nih menurut kamu Nda, Oke. apa sih yang membuat apa ya sih yang harus dilakukan mahasiswa agar dia tuh nggak cuma fokus buat kuliah atau cuma kuliah pulang gitu? Menurut kamu gimana? Kalau menurut aku ya, mungkin memang setiap orang tuh bisa punya kesibukan masing-masing. Tapi nggak ada salahnya untuk itu kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan positif lainnya gitu. Kenapa? Karena menurut aku tuh hidup cuma sekali. Kalau bisa kita bisa berbuat untuk berarti. Maksudnya aku sendiri ya, kayak aku nih, kenapa juga aku terpicu banget gitu untuk ikut kegiatan dan sebagainya. Karena aku mikir kan, aku jauh-jauh dari perantauan. Kalau aku hanya untuk kuliah doang, menurutku tuh hidupku, aku rasa kurang bermanfaat gitu loh. Karena masih banyak yang bisa kita explore. Apalagi di masa muda itu, masa yang memang mungkin bangkit, gagal, dan suksesnya tuh
balance banget gitu loh. Jadi nggak perlu takut teman-teman untuk buat gagal gitu. Nah itu menjadi acuan aku. Apalagi bagaimana caranya mungkin ya bisa nambah relasi gitu. Tentu juga nanti ketika kita menghadapi dunia kerja itu tuh nggak apa ya, nggak melulu tentang diri kita, tapi bagaimana kita juga bisa berkomunikasi sama orang lain. Nah melewat kegiatan-kegiatan ini seharusnya kita bisa berpikir untuk kita bisa melatih jiwa soft skill dan hasil kita gitu. Nggak ada capeknya ya berarti kamu ya anaknya. Iya, mungkin karena Semangat banget enak nih. karena enak banget gitu ya, kayak Udah jumpa orang menikmati baru, berarti ya? senimpan banget gitu. Terus selanjutnya nih, untuk next step mungkin kamu mungkin ada gambaran untuk ikut Apa seleksi yang akan apa kamu gitu. kejar gitu. Iya. Oke. Aku juga mungkin bisa mohon doanya teman-teman semuanya. Nanti aku di Februari itu insya Allah bakal berlaga ke Putra Putri Kampus Indonesia tahun 2026 dan aku mewakili Jawa Timur 1. Nah itu tuh mungkin saat ini pencapaian aku. Semoga aku bisa mengharumkan dari program studi aku, kampus aku, bahkan Provinsi Jawa Timur sendiri untuk berlaga di tingkat nasional. Dan itu mungkin yang lagi aku persiapkan karena mungkin sebulan 2 bulan tidak cukup mempersiapkannya. Aku banyak yang aku persiapkan dari video profile, catwalk, pengetahuan aku sendiri, dari pakaian aku, bahkan dari semuanya tuh masih aku pikirkan. Tapi alhamdulillahnya saat ini berjalan lancar karena dari Putra Putri Kampus Jawa Timur juga mendukung dan menyupport selalu gitu. Nah, terakhir nih pertanyaan. Oke. Ada nggak satu pesan buat mahasiswa yang masih punya potensi tapi susah banget buat dikeluarin? Oke, ini mungkin aku sekalian kenalin advokasi aku aja ya. Ini soalnya sejalan Boleh, banget nih, guys. silakan. Boleh banget, silakan. Jadi teman-teman, aku punya advokasi namanya pulih lebih baik. Nah itu aku ciptakan, mungkin aku berdasarkan dari aku yang alami. Aku tuh pengen gimana ya? Caranya sini aku bukan sebagai mentor, tapi sebagai konselor teman sebaya gitu loh. Kita bisa show up, grow up bareng-bareng teman-teman. Karena yang aku lihat, mungkin teman-teman ini punya potensinya, pasti aku yakin setiap orang tuh punya potensi lebih. Namun kekurangannya mungkin pada saat itu kayak kurang berani gitu loh. Kayak iya aku takut. Padahal ya kalau kita berani itu tentunya itu jadi nilai value diri kita sendiri. Nah itu mungkin yang aku apa ya, mungkin aku bisa kasih sama teman-teman. Nanti teman-teman kalau feel free aja mau naik sama aku, kita apa ya, ibaratnya curhat-curhatan aja pun boleh gitu ya. Kayak soalnya aku mikirnya gini teman-teman, selain hidup hanya sekali, kemudian juga apa ya impact yang bisa kita berikan ke dua orang tua kita gitu loh. Nah, teman-teman juga jangan takut karena teman-teman itu nggak sendirian gitu loh. Teman-teman tuh masih punya support system yang lain seperti apa? Seperti teman, seperti di organisasi yang itu menyupport satu sama lain. Nah, teman-teman bisa mulai dari hal-hal yang mungkin teman-teman suka terlebih dahulu. Dan jangan lupa kuncinya itu adalah berdamai sama diri sendiri, dan itu yang paling susah menurutku. Karena bagaimana ya? Terkadang nih ya, kita aja belum menerima apa keadaan dari tubuh kita baik luar dan dalam. Nah, itu yang membuat kita mungkin kurang maju dan kurang percaya diri. Ketika kita sudah tahu nih gimana sih kepribadian kita dan gimana sih kita sudah menerima diri sendiri, insya Allah jalan kita ke depannya itu jauh lebih gampang teman-teman. Ditambah lagi, insya Allah teman-teman masih punya support system dari teman bahkan keluarga gitu. Sama yang penting jangan takut mencoba gitu. Nah, itu adalah pesan-pesan dari Isnanda. Mungkin obrolan kita bisa kita cukupin ya Iya, hari ini. ternyata tadi itu pertanyaan terakhir dari kita. Oke. Sebelumnya terima kasih ya Nanda udah Terima kasih mau kembali, teman-teman. sharing, Sudah hadir di di podcast podcast ini. Oke teman-teman, mungkin hanya sampai di sini saja obrolan kita pada episode Talk Tip Podcast pada episode kali ini. Ya, terima kasih buat Isnanda karena pada episode kali ini Isnanda bisa sharing tentang pengalamannya dan juga memberikan motivasi nih kepada mahasiswa di luar sana yang masih mempunyai potensi tetapi masih ragu buat mengeluarkan ya. Jadi jangan lupa nantikan episode kita selanjutnya hanya di Talk Tip Podcast. Jangan lupa like, Komen, dan subscribe. Terima kasih. Terima kasih semuanya.